wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengadakan majelis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Para ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini terkait dengan apa yang sedang ramai, yaitu pembahasan tentang salat gerhana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam membahas tentang salat gerhana ini. Para ulama menyebutkan ada istilah salat kusuf pakai kaf, sin, waw, fa, kusuf. Ada disebutkan juga khusuf, kha, sin, waw, fa. Kalau kusuf pakai kaf, maknanya adalah perubahan menuju ke arah warna hitam. Perubahan menuju ke warna hitam. Adapun khusuf yang pakai kha, artinya adalah berkurang. Artinya adalah berkurang. Para ulama menyebutkan bahwasannya kusuf yang pakai kaf adalah digunakan untuk istilah gerhana matahari, dan adapun yang khusuf adalah digunakan istilah untuk gerhana bulan. Jadi kebanyakan mengutarakan atau menyebutkan kusuf itu untuk gerhana matahari, adapun khusuf adalah untuk gerhana bulan. Namun terkadang para ulama menyebutkan juga kusuf untuk matahari dan bulan. Demikian juga khusuf untuk gerhana matahari dan bulan. Artinya kadang-kadang digunakan untuk keduanya. Dan insya Allah tidak mengapa menyebutkan salat kusuf atau salat khusuf untuk gerhana matahari atau untuk gerhana bulan. Tidak mengapa yang semacam ini. Ini makna daripada kusuf dan khusuf. Pembahasan kita setelahnya adalah tentang hukum salat gerhana atau salat kusuf. Hukum salat gerhana. Dhahabal jumhur ila annaha sunnatun muakkadah. Jumhur ulama atau kebanyakan ulama berpendapat bahwasannya salat kusuf
hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang ditekankan pelaksanaannya. Mereka menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya salat kusuf itu adalah sunnah dikarenakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat fardu, maka beliau hanya menyebutkan 5 waktu salat saja. Ketika beliau ditanya tentang salat fardu, beliau menjelaskan bahwasanya salat itu ya salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Disebutkan dalam riwayat dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "In kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim." Matahari mengalami gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah menyebutkan terjadinya gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan? Yaitu hari di mana Ibrahim, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia. Jadi ketika Ibrahim, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia, terjadilah gerhana matahari. Faqala an-nas, maka di saat itulah manusia, yaitu para sahabat, mengatakan, "In kasafatis syamsu li mauti Ibrahim." Matahari mengalami gerhana disebabkan karena kematian Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan siapa? Oleh para sahabat di saat itu. Mereka menduga terjadinya gerhana matahari karena kematian Ibrahim, anak yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau begitu bersedih, beliau menangis ketika berpisah dengan Ibrahim. Ketika mendengar para sahabat mengatakan hal seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan, keduanya merupakan tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Keduanya tidak mengalami gerhana karena matinya seseorang, wala li hayatihi, tidak pula karena terlahirnya seseorang. Terjadinya gerhana bukan karena seorang meninggal dunia, bukan karena seorang terlahir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa shallu hatta tankashifa."
Jika kalian melihat keduanya, maksudnya melihat matahari mengalami gerhana, melihat bulan mengalami gerhana. Apa kata Nabi? Fad'ullah. Berdoalah kalian kepada Allah. Ini mengisyaratkan apa? Untuk memperbanyak doa di sana. Wasallu, dan kerjakanlah salat. Hatta tankashifa, sampai selesai gerhananya. Para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sebutkan bahwasanya kebanyakan ulama menyebutkan hukum dari salat kusuf itu apa tadi? Sunnah muakkadah, itu kebanyakan ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya itu adalah wajib. Berpendapat hukumnya wajib. Kenapa? Apa alasan mereka? Sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya apa? Salat gerhana ini hukumnya wajib karena di dalam hadis yang tadi kita baca yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, Nabi SAW itu memerintahkan, fad'ullah, berdoalah kalian, wasallu, dan kerjakanlah salat. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya berdasarkan hadis ini, maka Nabi telah memerintahkan, dan perintah itu menunjukkan kepada wajib. Sebagaimana ini pendapatnya Imam As-San'ani, demikian juga Imam Asy-Syaukani, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau juga berpendapat bahwasanya wajib salat gerhana itu. Namun beliau mengatakan fardun wajibun imma 'alal a'yan wa imma 'alal kifayah. Wajibnya bisa wajib, baik itu wajib ain atau wajib kifayah, fardu kifayah. Ini terkait dengan hukum salat gerhana. Jumhur ulama atau kebanyakan ulama menyatakan hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian sebagian ulama berpendapat apa? Wajibnya salat gerhana tersebut. Kita lanjutkan pembahasan kita setelahnya terkait dengan waktunya. La waqta li salatil kusuf muayyan. Tidak ada waktu tertentu untuk mengerjakan salat gerhana. Tidak ada waktu tertentu untuk mengerjakan salat gerhana. Kalau salat-salat yang lain kan ada waktunya. Tetapi salat gerhana ini tidak ada waktu tertentu. Walakin waktuha yabda'u idza hadatsal kusuf lisyamsi awil lil qamari fi ayyi waqtin minal awqat. Akan tetapi waktunya itu adalah ditentukan kapan mulai terjadinya gerhana. Kapan mulai salatnya? Ya kapan mulai terjadinya gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Waktunya kapan saja. Kapan terjadi gerhana? Ya sudah dikerjakan di saat itu. Pagi atau sore atau malam. Sebagaimana Nabi SAW ketika mensyariatkan salat kusuf ini, beliau mengkaitkan tidak dengan waktu tertentu, tetapi mengkaitkan dengan apa? Ru'yah. Ketika seorang itu melihat
terjadinya gerhana. Nabi SAW mengatakan, hadis yang sudah kita singgung tadi, fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat keduanya mengalami gerhana, fad'ullah wa sallu hatta tanjadiya, berdoalah kalian kepada Allah, salatlah sampai kapan? Sampai selesai gerhana tersebut. Para ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau mungkin ada yang mengatakan, Nabi SAW mengerjakan salat duha, salat gerhana ini di waktu duha. Nabi SAW, beliau mengerjakan salat gerhana di waktu duha. Hal ini tidak menunjukkan bahwasannya salat gerhana itu cuma dikerjakan di waktu duha. Karena terjadinya gerhana di zaman Nabi yang cuma sekali itu adalah apa? Di waktu duha saja. Di waktu duha. Maka Nabi mengerjakannya di waktu itu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya tidak perlu mengerjakan salat gerhana jika di waktu selain duha, maka ini adalah anggapan yang keliru. Karena Nabi SAW ketika memerintahkan untuk mengerjakan salat gerhana itu apa? Beliau mengkaitkan dengan ru'yah. Ketika seorang melihat terjadinya gerhana tersebut. Tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Sebagaimana tadi kita sebutkan, mulainya salat itu ketika mulainya gerhana. Berakhirnya salat ketika apa? Berakhirnya gerhana. Lalu bagaimana sekarang kalau seandainya kita sudah mulai salat nih? Sudah mulai sholat, beberapa waktu ternyata gerhananya berakhir. Apakah langsung diakhiri sholatnya ataukah disempurnakan? Maka pendapat yang benar, wallahu a'lam, seorang hendaknya dia menyempurnakan sholatnya. Meskipun apa? Meskipun gerhananya sudah berakhir. Meskipun gerhananya sudah berakhir. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan faman sarafa wa qadin jalat. Nabi SAW selesai dari salat dan ternyata matahari itu telah apa? Telah nampak kembali, telah selesai gerhana mataharinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan injalatis syamsu qabla ayyan sarifa, matahari telah nampak kembali sebelum Nabi SAW selesai mengerjakan salat. Sebelum Nabi SAW selesai mengerjakan salat. Pembahasan kita yang setelahnya adalah tentang panggilan untuk menghadiri salat gerhana. Panggilan untuk menghadiri salat gerhana. Disebutkan, kenapa kok ada panggilannya? Panggilannya bukan azan, bukan iqamah. Kenapa ada panggilannya? Karena gerhana itu waktunya adalah apa? Waktunya adalah tiba-tiba.
Adapun yang sekarang diinformasikan itu tidak menjamin nanti kita bisa melihatnya, cuma sekedar perakiraan saja, perhitungan. Dan kalau seandainya kita tidak bisa menyaksikan itu, maka tidak ada disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Karena Nabi mengkaitkan dengan melihat. Berbeda dengan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, nggak perlu dipanggil. Kenapa sebabnya? Waktunya sudah jelas. Adapun sholat gerhana ini mendadak. Apalagi yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisinya tidak sebagaimana alat-alat canggih di zaman kita sekarang ini. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr, qala, beliau mengatakan, kasafatis syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nudiya inna salata jami'ah. Matahari mengalami gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diseru manusia untuk menghadiri salat gerhana dengan menyebutkan inna salata jami'ah, atau dipanggil dengan as-salat jami'ah. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha munadiyan fanada bidzalik. Aisyah menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang penyeru yang memanggil dengan panggilan tadi, as-salatu jami'ah. Panggilannya seperti itu. Tidak sebagaimana kalau di kampung zaman dahulu ya. Ada apa kalau gerhana? Kentongan atau kotekan? Hadis yang tadi kita baca dari Abdullah bin Amr, demikian juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid. Beliau mengatakan hadzal hadits hujjah liman istahabba dzalik. Hadis ini merupakan dalil bagi orang-orang yang menilai disunnahkan untuk memanggil dengan seruan tertentu ketika pelaksanaan salat gerhana. Wa qad ittafaqu ala annahu la yu'adzan laha wa la yuqam. Dan para ulama telah bersepakat bahwasanya salat gerhana itu enggak ada azannya dan juga enggak ada iqamahnya. Jadi para ulama telah bersepakat tidak ada azan dan tidak ada iqamahnya. Panggilannya cuma seperti yang tadi kita sebutkan, as-salatu jami'ah. Itu juga tidak disebutkan berapa kalinya. Yang penting bisa tujuannya tercapai, yaitu memanggil masyarakat untuk ikut menghadiri salat gerhana. Kita lanjutkan tentang bagaimana cara melaksanakan salat kusuf. Bagaimana tata cara salat gerhana. Ada banyak riwayat tentang salat kusuf atau salat gerhana ini. Namun yang paling rajih, yang paling kuat adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas dan juga riwayat Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas dan Aisyah, riwayat kedua sahabat ini yang paling kuat disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim.
yang ringkasannya adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, tata caranya adalah yukabbir ma'an niyah. Bertakbir disertai dengan menghadirkan niat. Yang dimaksudkan takbir di sini adalah takbiratul ihram. Takbir di awal salat. Wa yaqra' al-Fatihah wa surah tawilah nahwan min suratil Baqarah. Membaca surat Al-Fatihah dan suratan yang panjang setelah Al-Fatihah seperti surat Al-Baqarah. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan seperti itu. Faqama qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil Baqarah. Maka Nabi SAW berdiri dengan lama sekali, seperti membaca surat Al-Baqarah, seukuran membaca surat Al-Baqarah. Dan subhanallah, memang ketika dipraktekkan luar biasa. Dari awal Al-Baqarah hingga akhir 2,5 juz. Itu pas berdirinya masih kuasa, masih agak kuat ya berdirinya. Nanti pas rukuknya la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Pertama yang paling lama, kemudian yang kedua lebih rendah lagi, kemudian bacaan yang ketiganya lebih rendah lagi, bacaan yang keempatnya lebih rendah lagi, seperti itu. Dibagi Al-Baqarah itu jadi 2 rakaat. Tetapi kalau seandainya sekarang ini tidak memungkinkan, ya tidak mampu sebagian orang itu ya. Dan saya pernah sholat di belakang imam dengan seperti itu. Ba'da subuh ketika itu, Masya Allah. Di ba'da subuh diumumkan untuk mengerjakan sholat gerhana ketika itu. Subhanallah, setelah selesai sholat saya tanya sama imamnya, antum ini nggak capek apa? Alhamdulillah biasa saja. Kita di belakang sudah gemeteran nggak karu-karu? Berdiri lama, kemudian rukuknya la haula wala quwata illa billah. Panjang sekali rukuknya. Kemudian yang kedua, yarka' ruku'an tawilan mithla qiyamihi. Lihat. Yang kedua adalah ruku' dengan ruku' yang lama seperti berdirinya. Kalau nggak kuat ya kejungkel ini. Seperti berdirinya. Kemudian yang ketiga, yarfa'u ra'sahu minar ruku'. Bangkit dari ruku' mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Sama seperti biasa. Kemudian tidak sujud tetapi membaca Al-Fatihah lagi. Baca Al-Fatihah lagi. Kemudian setelah itu membaca suratan lagi, panjang. Tapi di bawah dari yang pertama, di rakaat pertama, lebih sedikit. Iya, tadi Al-Fatihah. Jadi berdiri, ruku, berdiri baca Al-Fatihah, suratan, kemudian ruku. Rukunya biasa, kemudian bangkit dari ruku biasa. Sampai Rabbana walakal hamdu, kemudian baca Al-Fatihah lagi. Kemudian apa? Suratan lagi. Panjang, tetapi di bawah dari yang pertama tadi. Yang keempat, yarka' ruku'an thaniyan tawilan
lakinnahu aqal min ar-ruku' al-awwal. Yang keempat, ruku dengan ruku yang kedua, rakaat pertama rukuknya ada dua, panjang, akan tetapi rukuknya lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Yang kelima, yarfa'u ra'sahu qailan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Bangkit dari ruku dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Nah, setelah ini barulah sujud. Turun untuk apa? Sujud. Sujudnya biasa, sujud 2 kali. Tetapi sujudnya itu dianjurkan untuk panjang, untuk dilamakan sujudnya. Sujudnya orang yang benar-benar memang rukuknya, sujudnya, berdirinya, orang-orang yang sedang apa? Ketakutan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hamba dengan itu agar ingat kepada kehidupan akhirat, ingat tentang hari kiamat. Biasa aja subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana terus, iya. Kita lanjutkan yang ketujuh. Yang ketujuh, kemudian bangkit ke rakaat yang kedua. Bangkit ke rakaat yang kedua. Dan melaksanakannya seperti rakaat pertama tadi. Di rakaat kedua ya sama, Al-Fatihah. Kemudian setelah itu apa? Suratan yang panjang, tetapi di bawah yang kedua tadi. Kemudian ruku setelahnya, bangkit dari ruku, baca Al-Fatihah lagi, suratan lagi. Kemudian apa? Setelah itu baru ruku. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, yajlisu wa yaqra' at-tasyahhud thumma yusallim. Duduk dan membaca tasyahud kemudian mengucapkan salam. Kita lanjutkan. Pembahasan kita setelahnya adalah terkait dengan bacaannya, apakah dikeraskan ataukah dilirihkan. Imam yang ditunjuk menjadi imam salat gerhana, apakah mengeraskan bacaannya atau dilirihkan bacaannya. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Bukhari, demikian juga Muslim, beliau mengatakan jahara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusuf bi qiraatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjaharkan, mengeraskan bacaannya di dalam salat gerhana. Nabi mengeraskan bacaannya di dalam salat gerhana.
Ada beberapa catatan terkait dengan salat gerhana ini. Yang pertama adalah yustahabu an tusalla salatul kusufi jamaah. Disunnahkan untuk melaksanakan salat kusuf itu bersama jamaah. Hukumnya sunnah bersama jamaah. Karena Nabi SAW mengutus seorang untuk menyeru as-salatu jami'ah. Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan al-qiyamu bihadhihi sunnah jama'ah afdal wa laysat dil jama'ah syartan fiha. Melaksanakan salat ini dengan berjamaah itu adalah afdal, tetapi berjamaah ini bukan syarat sahnya. Bukan syarat sahnya salat gerhana. Hukumnya sunnah. Kemudian catatan yang kedua adalah yustahabbu an tusalla fil masjid bi khilafi salatil aidaini. Disunnahkan untuk mengerjakan salat gerhana ini di masjid, berbeda dengan salat dua hari raya, salat aidain, Idul Fitri, Idul Adha. Untuk dikerjakan apa? Di tanah lapang. Yang ketiga, la mani'a min khurujin nisa li huduri salatil kusuf. Tidak ada larangan atau tidak terlarang wanita ikut keluar untuk menghadiri pelaksanaan salat gerhana. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu mengerjakannya bersama kaum muslimin. Kemudian yang keempat, yustahabbu inda kusufi syamsi wal qamar dzikrullahi wad du'a was sadaqah wal idqu wal istighfar wal mubadarah ila shalah wa ta'awudz min adzabil qabr. Disunnahkan ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir, berdoa, memperbanyak sedekah. Demikian juga kalau ada yang bisa dilakukan seperti memerdekakan budak, al-'itqu, wal istighfar, minta ampun kepada Allah, wal mubadarah ila shalah, bersegera untuk mengerjakan salat gerhana, wa ta'awudz min adzabil qabr, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Sebagaimana dalam beberapa hadis disebutkan hal-hal tersebut. Idza ra'aitum dzalik, kata Nabi, jika kalian melihat itu pada Allah, berdoalah kalian kepada Allah. Wa kabbiru, bertakbirlah. Wa tasaddaqu, perbanyaklah sedekah. Wa sallu, dan salatlah. Dalam hadis Abu Musa disebutkan hadhihi al-ayat allati yursilullahu la takunu li mauti ahadin wala li hayati. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah taala kirimkan, bukan karena matinya seorang atau terlahirnya seorang, walakin yukhawwifullahu biha ibadah, akan tetapi Allah taala menjadikan agar hamba-hambanya takut kepadanya. Ingat dengan apa? Dengan terjadinya, ngerinya hari kiamat. Fa idza ra'aitum syai'an min dzalik, jika kalian melihat
sesuatu dari apa? Dari gerhana tersebut, fafza'u ila dzikrillah wa du'ai wastighfari. Segeralah untuk apa? Berzikir, mengingat Allah, berdoa kepadanya dan minta ampun kepadanya. Maka fatal kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman kita sekarang ini. Yang ketika ada gerhana malah berburu untuk foto. Itu kesalahan fatal. Rak mudeng gitu, enggak paham bahwasanya ini tanda kekuasaan Allah untuk menunjukkan bahwasanya matahari, bulan itu di bawah kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak untuk apa? Menghancurkannya, hancur. Harus ingat seperti itu. Maka jangan sampai kita terbawa, yang sudah kenal kajian, terbawa dengan apa? Orang-orang di luar sana yang enggak dibimbing oleh Quran, enggak dibimbing oleh siapa? Oleh sunnah, dibimbingnya oleh hawa nafsu dan mengikuti orang-orang kafir yang tidak pernah takut kepada Allah. Kemudian pembahasan terakhir terkait dengan salat gerhana ini adalah tentang khutbah salat kusuf. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, ikhtalafa fil khutbah fihi fastahabbaha asy-Syafi'i wa Ishaq wa aktsaru ashabil hadits. Berbeda pendapat para ulama tentang khutbah setelah selesai dari salat gerhana. Imam Asy-Syafi'i beliau berpendapat disunnahkan untuk apa? Khutbah. Kemudian diikuti juga oleh Imam Ishaq Ibn Ruhawai. Demikian juga kebanyakan para ulama ahli hadis berpendapat sunnah hukumnya. Dan memang telah datang riwayat tentang khutbah di dalam salat gerhana ini, maka dianjurkan untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan khutbah setelah selesai salat gerhana. Seorang khatib di dalam khutbahnya itu mengingatkan untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir kepada Allah, dan juga mengambil pelajaran atau nasihat dari ayat-ayat. Demikian juga menumbuhkan ketakutan kepada azab kubur, demikian juga azab neraka. Itu yang harus disampaikan ketika di dalam khutbah, dan khutbah ini tidak terlalu panjang, cukup singkat saja. Yang penting sudah tersampaikan apa yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan kajian kita sore hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Ustaz, kalau sujudnya itu panjang. Iya. Iya. Sujud pertama paling panjang, sujud kedua agak pendek. Sujud ketiga lebih pendek lagi, sujud keempat yang paling pendek. Lalu kalau mengerjakan sendiri nggak berjamaah, berarti dia juga harus melihat juga ya, dia harus menyaksikan dengan mata sendiri itu. Kalau seperti itu, kalau memang sudah yakin ada, ya kerjakan sendiri, tidak apa-apa. Lihat dulu, sudah. Kalau seandainya nggak bisa panjang sholatnya, bacaannya, suratnya nggak panjang, kemudian nggak bisa juga, rukuknya panjang banget gitu ya, wallahu a'lam, tidak mengapa, semampunya saja.
sambil bawa mushaf nggak apa-apa ya? Kenapa? Sambil bawa mushaf. Lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Karena sholat itu pandangan seorang tertuntut untuk apa? Ke arah tempat sujud. Semampunya saja sudah. Kalau batal di tengah jalan gimana itu? Kenapa? Melanjutkan. Kalau batal di tengah jalan. Jenengan sholatnya di jalan apa di masjid? Pas lagi sholat gitu. Kalau batal di tengah jalan, jenengan sholatnya di jalan emang ya. Kalau seandainya sekarang orang itu batal, ya keluar, tinggalkan sholatnya, kemudian ikut lagi, gabung lagi. Gimana? Tertinggalnya tergantung ibu. Kalau seandainya sekarang jenengan itu dapat rokaat kedua saja, jenengan nambah lagi nanti sendiri. khawatir banget suruh panjang-panjang ibu ini. Masya Allah. Kalau seandainya sekarang, nyuwun sewu perhatikan, orang ketinggalan salat gerhana itu gimana? Orang dikatakan mendapatkan rokaat bersama imam jika dia itu ketinggalan dan masih dia dapat rokaatnya, ruku yang pertama. Umpamanya dia lagi baca panjang buat imamnya, batal, dia keluar, wudu, masuk lagi, kemudian baru ruku pertama, itu masih dapat. Tetapi kalau yang dia dapatkan adalah ruku yang kedua, maka sudah dikatakan tidak mendapatkan, nanti harus nambahi setelahnya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada pertanyaan di sini yang masuk. Bagaimana jika saat gerhana di tempat ana hujan sehingga tidak terlihat gerhananya? Kalau seandainya seperti itu, wallahu a'lam, sudah. Karena Nabi mengkaitkan sholat gerhana itu dengan apa? Ru'yah, melihat. Kalau nggak terlihat, ya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, bagaimana niat sholat gerhana? Hadirkan niat di dalam hati. Adapun ketentuan gimana-nya itu Nabi tidak mengajarkan. Hadirkan niat mengerjakan. Kemudian bagaimana jika saat haid? Ketika sedang haid maka tidak ada syariat untuk mengerjakan salat tentunya. Karena salat itu harus apa? Harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Orang yang haid mengalami hadas besar, maka tidak boleh. Tetapi orang yang haid itu bisa melakukan selain salat yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Fadhkurullah, berzikir kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah, kemudian bertakbir, berdoa, bersedekah, kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ditanyakan. Sedekahnya itu pada saat gerhana atau bisa satu hari lagi? Wallahu a'lam di saat itu, Ibu. Iya. Nanti kalau ini ya takmir suruh nyiapkan kotak aja nanti. Berlomba-lomba siapa yang paling dapat banyak pahala di malam itu gitu. Dengan salatnya yang khusyuk, menghadirkan pengagungan kepada Allah, kemudian dengan sedekahnya, Allahu a'lam. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar semata-mata dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.